Oke kawan-kawan, sebelumnya karena kalian udah klik video ini, aku ucapkanlah dulu. Makasih ya. Wayai, wayai. Jadi Sobat Linggis, kali ini aku mau bahas tentang pembunuhan yang dilakukan Jennifer Pan terhadap orang tua kandungnya sendiri. Nah, sedikitlah dulu ku bahas ya latar belakang keluarga si Pan. Ini namanya emang Pan ya weh. Pan yang kumaksud gak merujuk ke satu partai yang kalian pikirkan. Nanti apa pula ya kan? Oke, jadi keluarga si Pan ini disebut-sebut sebagai lambang kisah sukses imigran di Kanada. Hui Han Pan dan istrinya Bi Han Pan adalah imigran yang melarikan diri dari Vietnam pada tahun 1979 dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hui Han, bapaknya si Jennifer ini, bekerja di pabrik ditemani istrinya. Jadi, mau di rumah atau di tempat kerja, tetaplah sama-sama orang ini dua. Pantas langgeng ya kan? Coba LDR, belum tentulah kurasa. Oke, kembali ke topik. Seperti orang tua pada umumnya, mereka pengen agar anak-anaknya lebih sukses dari mereka. Untuk itu, makanya mereka terus bekerja keras dari pagi sampai sore, bahkan malam demi menghasilkan uang untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang lebih baik. Anak-anak si Han Pan boleh dibilang hampir sempurna. Adiknya si Jennifer ini, si Felix Pan, sedang menempuh pendidikan teknik mesin di universitas bergengsi. Kalau di Indonesia, gengsinya ini kayak kuliah di mana lah ya? Kayak kuliah di UI, Unpad, ITB, UGM, ITS, PKN STAN, macam-macam itulah. Nah, anak sulung si Han Pan, yaitu si Jennifer, yang kasusnya lagi kita singgung ini, merupakan putri yang paling diharapkan mereka untuk sukses. Apa-apa yang dilakukan si Jennifer Pan, mestilah serba sempurna. Kalau di sekolah, tugas sama ujiannya harus nilai A. Istilahnya, IP si Jennifer mesti 4. Kalau bisa, 5. Yang penting, banggalah mama dan bapaknya ini. Sepengetahuan orang tuanya, si Jennifer Pan ini udah meraih beberapa penghargaan kayak menang olimpiade, juara piano, renang, dan lain-lain. Ayahnya pengen kali si Jennifer ini jadi seorang dokter, tapi si Jennifer ternyata lebih pengen jadi apoteker. Dan untuk itu, dia mengambil konsentrasi di bidang farmasi. Menurut pengakuannya ya. Dari segi materi, keluarga si Pan bisa dibilang udah mapan lah. Keuangan mereka sudah stabil, sehingga bisa beli rumah besar dan mobil mewah. 2 pula itu. Nah, sekarang kita masuk, cemana sih latar belakang si Jennifer ini bisa kepikiran mau menghabisi nyawa orang tuanya. Nah, kita bahas satu-satu ya weh. Cerita akal-akalan Jennifer Pan. Pada malam pembunuhan, kamera keamanan di seberang jalan menangkap 3 pria bersenjata di depan rumah Pan. Jennifer mengatakan bahwa para penyerang masuk ke dalam rumah dan salah satu dari mereka mengikat tangan Jennifer di belakang punggungnya dengan tali sepatu dan mengikatnya ke pegangan tangga di lantai 2. Kemudian mereka membawa Han dan Bih ke ruang bawah tanah dan hal terakhir yang dia dengar adalah suara tembakan. Telepon ke 911. Jennifer kemudian menelepon 911 dan memberitahu operator bahwa dia diikat di lantai atas dan dia mendengar suara tembakan. Berikut percakapan dengan operator 911. Menurut Jennifer, Han Pan entah bagaimana selamat dan terdengar teriakan dari kejauhan dalam panggilan 911. Setelah bantuan tiba, Han dibawa ke rumah sakit. Han Pan ada harapan dapat diselamatkan, namun mengalami koma dan harus dirawat intensif. Istri Han Pan gak seberuntung si Han. Dia ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang bawah tanah. Di tubuh istrinya ditemukan bekas tembakan di punggung dan di bagian belakang kepala. Nah, bagian ke belakang kepala, kalau udah kena ini udah nggak tahu lagi kita bilang ya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Jennifer diikat persis seperti yang dia gambarkan saat menelepon. Di mata dunia, Jennifer merupakan gadis yang sedang berduka, yang selamat dari invasi rumah mengerikan, yang membuat ibunya tertembak mati dan ayahnya koma.
Mengapa cerita Jennifer menjadi bumerang? Nah, Jennifer mengatakan bahwa dia diikat di lantai 2 ke pegangan tangga. Petugas yang bekerja di tempat kejadian merasa sulit untuk percaya bahwa dia berhasil menelepon mereka dengan kondisi tangan terikat. Nah, ini adalah foto Jennifer Pan saat mendemonstrasikan bagaimana tangannya diikat di belakang punggungnya. Dan ini saat Jennifer Pan mendemonstrasikan bagaimana dia menelepon 911 ketika dia diikat. Informasi bahwa para pembunuh meninggalkan Jennifer tanpa cedera juga menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu yaitu, mengapa seseorang meninggalkan saksi mata? Para petugas sulit percaya ketika Jennifer mengatakan di telepon bahwa ayahnya pergi keluar rumah sambil berteriak. Menurut petugas, seorang ayah pastilah memeriksa kondisi anaknya dalam situasi seperti itu. Polisi tidak yakin dengan ceritanya, dan sejak itu mulai mengawasinya. Bahkan, di pemakaman ibunya, Jennifer tidak meneteskan air mata. Memang anak-anak silak loak lah ini ku tengok. Kesedihan yang diperankannya terlihat tidak tulus. Istilahnya, si Jennifer ini melin kundang Kanada lah ini. Han Pan pulih dari koma. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu hanya diketahui oleh orang-orang di lokasi kejadian. Sejauh itu, polisi hanya mendengar keterangan dari mulut Jennifer. Namun, semuanya berubah ketika negara api menyerang. Namun, semuanya berubah ketika Han Pan pulih dari koma. Beberapa orang percaya bahwa mujizatlah yang membuatnya bisa selamat setelah wajahnya ditembak dalam jarak yang sangat dekat. Untungnya, Han Pan ingat setiap detail tentang apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Malam dia hampir meninggal, dan malam yang sama istrinya Bih ditembak hingga meregang nyawa. Han memberikan keterangan kepada petugas, dan ya, keterangan yang disampaikan berbeda dari apa yang disampaikan Jennifer. Han Pan menuturkan bahwa bukan pertama kalinya si Jennifer ini melakukan kebohongan. Kebohongan Jennifer Pan. Hampir semua yang orang tuanya tahu tentang dirinya adalah sebuah kebohongan. Jennifer Pan bukanlah pemenang Olimpiade dan bukan peraih nilai bagus di sekolahnya. Jennifer Pan dan pacarnya Daniel Wong. Jennifer mulai berbohong ketika dia masih kecil. Ayahnya yang selalu memprioritaskan pendidikan di atas segalanya menjadikan Jennifer tertekan dan mulai menciptakan kebohongan agar orang tuanya percaya bahwa dia adalah putri yang mereka inginkan. Jennifer mulai menjalankan kehidupan ganda dalam kebohongan. Dia mulai mengarang cerita, membuat rapor dengan mesin fotokopi, bahkan ternyata dia tidak lulus SMA. Dia telah mengubah surat penerimaan perguruan tinggi ke sekolah farmasi elit, karir yang dipilih ayahnya untuknya. Jennifer gagal dalam kelas kalkulus di tahun terakhir sekolah menengahnya. Karena Jennifer tidak tahan dianggap gagal, dia mulai berbohong kepada keluarganya dan mulai berpura-pura dia kuliah. Sambil berpura-pura menyelesaikan gelarnya di University of Toronto, Pan memberitahu orang tuanya bahwa dia mulai bekerja sebagai sukarelawan di The Hospital for Sick Children. Han dan Bih tidak yakin karena dia tidak memiliki lencana ID atau seragam rumah sakit, seragam putih-putih. Bih mengikuti putrinya ke kantor dan dengan cepat menemukan tipuannya. Han terkejut menemukan kehidupan putrinya yang penuh kebohongan dan ingin mengusir Jennifer dari rumah, tetapi Bih membujuknya untuk mengizinkannya tinggal. Han memberi ultimatum kepada Jennifer, begini isinya weh. Kembalilah ke sekolah dan menyelesaikan sekolah menengah, dan berhenti melihat Daniel pacarmu itu atau aku mati. Hubungan gila Jennifer dan Daniel Wong. Daniel Chi Kwong Wong adalah kekasih SMA-nya yang tidak diketahui orang tuanya. Pada saat Jennifer berusia 24 tahun, Wong telah mencoba menjalin hubungan dengannya karena dia dibatasi oleh orang tuanya. Dia tinggal di rumah dan hanya bertemu dengannya secara rahasia. Rencana invasi rumah yang hampir sempurna.
Pesan teks yang diperoleh polisi dari ponsel Jennifer mengungkapkan bahwa Daniel menghubungkan Jennifer dengan para pembunuh bayaran tersebut. Menurut polisi, Jennifer dan Daniel sudah merencanakan menyewa pembunuh bayaran profesional seharga $10.000 untuk membunuh orang tua Jennifer dengan pertimbangan dia akan mewarisi $500.000. Daniel telah membantu mempersiapkan segalanya, salah satunya dengan memberi Jennifer kartu SIM dan iPhone sehingga dia bisa menghubungi pembunuh bayaran itu. Pada 8 November 2010, dengan menyalakan dan mematikan lampu kamar tidurnya beberapa kali ketika dia pergi tidur, mengartikan isyarat bahwa dia telah membuka kunci pintu. Dia berbicara dengan salah satu pria bernama Milva Ghanem. Tak lama kemudian, Milva Ghanem dan dua orang lainnya memasuki rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci. Mereka merampok semua uang yang ada di rumah dan menggeledah kamar tidur utama. Mereka membawa Bih dan Han ke ruang bawah tanah. Di sanalah tempat mereka menembak orang tua Pan beberapa kali yang menyebabkan Bih tewas di tempat dan Han Pan koma. Setelah Han pulih dari koma, dia mengatakan dia ingat segalanya. Dia melihat putrinya turun dengan kondisi tangan tidak terikat. Dia melihat Jennifer berbicara dengan ramah kepada salah satu dari pelaku pembunuhan tersebut. Investigasi dan penangkapan. Jennifer telah diwawancarai pada malam setelah pembunuhan. Setelah keterangan dari Han Pan, pada 22 November 2010, Jennifer ditangkap dan diwawancarai kembali. Saat diwawancarai, dia mengakui bahwa dia menyewa pembunuh, mempekerjakan mereka untuk membunuh orang tuanya. Setelah informasi tersebut, Daniel dan pembunuh bayaran segera ditangkap. Pengadilan Jennifer Pan. Persidangan Jennifer Pan dan antek-anteknya dimulai pada 19 Maret 2014 di Newmarket dan berlanjut selama 10 bulan. Semuanya mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan, dan persekongkolan untuk melakukan pembunuhan. Ya iyalah, siapa yang mau mengaku membunuh? Polisi memiliki banyak bukti yang mencakup pelacakan menyeluruh dari pergerakan perangkat seluler dan lalu lintas pesan teks, termasuk lebih dari 100 pesan yang dikirim antara Pan dan Wong dalam 6 jam sebelum pembunuhan. Selama interogasi, Pan dan pacarnya Daniel menceritakan kisah yang berbeda. Ketidakteraturannya adalah bahwa Pan tidak diserang, ditutup matanya, dibawa ke ruang bawah tanah atau ditembak, meninggalkan seorang saksi mata untuk penyerangan tersebut. Jennifer, Daniel Wong, Milva Ghanem, dan Crawford semuanya divonis bersalah pada 13 Desember 2014 dan masing-masing menerima hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Oh iya, pada saat vonis bersalah dijatuhkan, Jennifer tak menunjukkan emosinya. Emosinya datar. Namun, saat awak media meninggalkan ruang sidang, ia diketahui menangis dan gemetar tak terkendali. Sama seperti cerita Malin Kundang, setelah dia mendapat malapetaka, dia menyesal dan menangis. Mungkin kayak gini lah ini, Malin Kundang dari Kanada ini. Oke kawan-kawan, makasih ya. Wayai,